Ah, Selamat pagi Bapak Ibu. Kita di sesi terakhir, sesi pelaporan hasil belajar. Setelah kita belajar mengenai apa itu asesmen, kemudian bagaimana instrumen asesmen, sampai terakhir kita pada pelaporan hasil belajar. Masih bersama saya Siti Mulyarah dari Universitas Batu Raja. Jadi, kalau kita ngomongin pelaporan hasil belajar atau asesmen, biasanya dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar, baik itu berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian, sehingga laporan hasil belajar ini paling sedikit itu dapat memberikan informasi mengenai apa? Mengenai capaian hasil belajar peserta didik. Jadi laporan hasil belajar itu fungsinya adalah agar kita mengetahui sejauh mana capaian hasil belajar peserta didik. Nah, laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana namun informatif. Jadi laporan hasil belajar itu sederhana dan informatif sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta mengetahui kompetensi apa yang dicapai, serta kira-kira nanti strategi tindak lanjutnya seperti apa, baik bagi guru atau pendidik, bagi sekolah maupun orang tua. Untuk apa? Agar tadi guru, sekolah, dan orang tua dapat sama-sama mendukung keberhasilan mencapai tentang capaian pembelajaran. Pada satuan PAUD, laporan hasil belajar itu bisa juga ditambahkan informasi tentang tumbuh kembang anak karena kita ngomongnya PAUD. Sehingga dalam laporan format laporan terakhir selain laporan ketercapaian pembelajaran dalam PAUD juga ada informasi itu bagaimana berat badan anak selama sekolah, tinggi anak itu naik atau tidak. Nah, bagaimana kepemilikan nomor induk kewarganegaraan atau NIK-nya siswa, serta melakukan refleksi kepada orang tua tentang perkembangan anak. Nah, rapot peserta didik untuk PAUD itu meliputi identitas peserta didik atau identitas siswa, kemudian nama satuan pendidikan atau nama PAUD-nya, kemudian kelompok usianya, kemudian semester berapa, perkembangan dan pertumbuhan anaknya seperti apa, deskripsi perkembangan capaian pembelajarannya seperti apa, dan muncul refleksi orang tuanya seperti apa. Sementara itu komponen raport atau laporan belajar untuk satuan SD atau MI, SMP, SMA, MTS, SMA, SMK, dan sederajat itu biasanya memuat informasi tentang identitas peserta didik, nama atau satuan pendidikan, kelas berapa, semester berapa, mata pelajaran apa, nilainya apa, deskripsinya seperti apa, catatan gurunya seperti apa, presensi siswanya, berapa kali izin, berapa kali alfa, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa seperti apa. Nah, dalam menyusun laporan pembelajaran, jadi ada 3 opsi gitu ya. Yang pertama kita membuat atau menyusun deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi biasanya pada akhir fase itu peserta didik tujuannya apa? Jadi memiliki kemampuan untuk, ini contohnya adalah memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif gitu ya, dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain, jadi siswa mampu mengajukan gagasan gitu ya, terhadap pemecahan masalah, kemudian merancang solusinya, jadi siswa mampu merancang solusi dan mengambil keputusan, serta siswa mampu mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual, karena kalau kita ngomonginnya adalah pembelajaran kurikulum merdeka, maka kita semuanya, guru, dosen, itu mendorong siswa dalam proyek sederhana gitu ya.
Maka berdasarkan tersebut maka ada beberapa elemen, misalkan nih di IPA seperti itu, kita contohkan IPA, ada pemahaman biologinya, misalkan di mana siswa tersebut berinovasi dalam teknologi biologi, jadi mengidentifikasi, mengajukan gagasan itu bisa masuk ke dalam ranah biologi. Misalkan pemecahan masalahnya adalah siswa mampu berinovasi dalam teknologi biologi, jadi siswa mampu mengidentifikasi ekosistem, komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Contohnya seperti itu. Kemudian pemahaman di fisikanya, gitu ya, siswa mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran seperti perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif lainnya. Sementara di pemahaman kimianya, gitu ya, jadi peserta didik mampu mengamati atau menyelidiki penjelasan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah, menjelaskan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, dalam menerapkan konsep, menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, serta memahami struktur atom dan teknologi. Nah, dari ini tadi kita ketahui bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa adalah mengidentifikasi, mengajukan gagasan yang kita warnai dengan warna hijau gitu ya, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek, serta merancang solusi, mengambil keputusan kita warnai dengan warna merah. Nah, ini misalkan kelas 10, maka namanya adalah, nama siswanya adalah si A gitu ya. Nah, maka kita bisa format laporan hasil belajarnya, rapotnya, itu kita bisa mendeskripsikan gitu ya. Nah, siswa menunjukkan kemampuan dalam dinilai sama gurunya, IPA ini adalah 80. Kenapa gurunya menilai 80? Karena ternyata di situ siswa mampu menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, berkomunikasi dan mengajukan gagasan terkait dengan inovasi teknologi, karena di dalam capaian pembelajaran biologi tadi ada inovasi teknologi biologi. Nah, core-nya ini yang capaian tujuan pembelajaran kita bisa tarik ke dalam capaian kompetensi siswa gitu ya. Jadi siswanya mampu berinovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, interaksi antar komponen, perubahan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, pada fisikanya, nah kita lihat pada pemahaman fisikanya, nah siswanya keterampilan dalam proses pengukuran perubahan iklim dan pemanasan globalnya ternyata kan dia mampu tuh, sehingga dituliskan di sini menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia yang kimianya ternyata dia mampu menuliskan reaksi kimia, maka kita menuliskan reaksi kimia dan perubahan iklim serta pemanasan global serta pencemaran lingkungan. Nah, karena siswa sudah mencapai capaian kompetensinya berhasil, nah namun pada sisi, karena gurunya kan seperti yang pertemuan sebelumnya, guru membuat matrik penilaiannya seperti itu. Di situ apakah siswa perlu bimbingan cukup atau cukup baik atau sangat baik, maka guru bisa memasukkan di dalam sini. Kalau memang siswanya perlu bimbingan, maka dituliskan perlu bimbingan dalam kemampuan merancang solusi, mengambil keputusan serta penguatan dalam menerapkan hukum-hukum dasar kimia gitu. Artinya dari capaian pembelajaran elemen IPA gitu ya, elemen IPA ada capaian pembelajarannya, ternyata ada sisi siswanya itu mampu atau tujuan pembelajaran sudah tercapai, namun ada satu tujuan pembelajaran yang siswa masih perlu bimbingan. Nah, seperti itu dalam membuat format laporan hasil belajar. Nah, yang berikutnya, jadi menyusun deskripsinya. Jadi kalau tadi asesmen tujuan pembelajarannya di sini disingkat dengan ATP, asesmen tujuan pembelajaran fisika, gitu ya. Ini misalkan ini adalah semester 2. Yang kelima, menyajikan analisis gejala, penyebab, dampak dan solusi seperti itu.
berdasarkan tadi ATP, kita juga bisa memasukkan yang fisika. Kita tuliskan di sini karena di dalam rapot itu adalah tidak satu-satu, tetapi dijadikan satu, ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, dan biologi. Maka kita juga bisa perinci di capaian kompetensinya. Pada fisika, gitu ya, menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Karena tadi ketika melakukan penilaian dalam bentuknya adalah pengamatan atau tes performance, guru kan membuat asesmennya non-tes gitu ya, dengan membuat matrik penilaiannya. Apakah menguasai sangat baik, baik, cukup, atau perlu bimbingan seperti itu. Ketika siswanya menunjukkan nilainya sangat baik, maka dituliskan menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menyajikan hasil analisis gejala, ya. Karena di sini adalah asesmen tujuan pembelajarannya menyajikan hasil analisis gejala penyebab, kita tuliskan di sini. Yang kimianya juga sama gitu, ada asesmen yang ATP, asesmen tujuan pembelajaran kimia, kita tuliskan karena di sini ada menyajikan rumusan kimia, maka menunjukkan apakah kemudian nilainya sangat baik. Kalau di sini baik, ya Bapak Ibu bisa tuliskan di sini baik, gitu ya. Kalau di sini perlu bimbingan, ya Bapak Ibu tuliskan perlu bimbingan. Tapi capaian kompetensi ini harus Bapak Ibu tuliskan per ininya. Jadi kalau fisika, biologi, kimia, jangan Bapak Ibu campur, sehingga untuk nanti membuat rekomendasi dan untuk tindak lanjut kita tahu, oh tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai. Kalau yang belum tercapai di kimia, yang anak-anak perlu bimbingan dalam yang kimia menganalisis, ya, kita ketemu core tujuan pembelajaran yang masih perlu bimbingan yang mana. Jadi tidak semuanya dituliskan bagus, tetapi berdasarkan nilai yang sudah Bapak Ibu buat, gitu ya, asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan matrik atau pedoman penilaian yang sudah Bapak Ibu sepakati, seperti itu. Nah, bagaimana menyusun deskripsi dari mengambil dari poin-poin penting materi yang sudah diberikan? Misalkan nih, di sini adalah sumatif lingkungan materi. Jadi cuaca di sekitar nilai sumatif si Edo adalah 85, kemudian nama-nama hari dan bulan si Edo 76 dan lain sebagainya. Maka yang dilakukan di sini adalah rata-rata nilai sumatif. Cuman, nah Bapak Ibu tadi menuliskan mana-mana yang menguasai baik, mana-mana yang perlu pendampingan, sehingga nanti ini misalkan si Edo yang konsep waktu sumatif ketiga ternyata perlu pendampingan dan memahami konsep waktu, detik, jam gitu. Sehingga rekomendasi ini yang Bapak Ibu tuliskan di sini ini menjadi salah satu cara untuk nanti Bapak Ibu merumuskan tindak lanjutnya seperti apa ketika nanti orang tua siswa mengambil laporan hasil belajar siswa. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan orang tua, oh ternyata si Edo ini perlu pendampingan dalam memahami ini. Nah, kalau perlu pendampingan itu bukan hanya tugas guru di dalam sekolah, ya, ketika belajar, tetapi ada peran orang tua, bahwa yang tadi bahwa tujuan pembelajaran itu akan tercapai jika ada kekompakan antara sekolah, pengajar, dan orang tua. Makanya guru dan sekolah harus mengkomunikasikan dengan orang tua sisi mana siswa yang perlu pendampingan, sehingga nanti di rumah orang tua juga bisa ikut berperan dalam mendampingi anaknya dalam memahami konsep-konsep atau tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai, seperti itu. Nah, di sini ada format rapor hasil belajarnya seperti tadi. Ini saya pikir tadi sudah kita bahas panjang lebar catatan kompetensinya, sehingga ada catatan bahwa format laporan di samping disesuaikan berdasarkan struktur kurikulumnya dan deskripsi capaian kompetensi peserta didik berisi informasi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan perlu ditingkatkan, Bapak Ibu. Jadi
tidak hanya yang sudah dicapai, tapi juga yang perlu ditingkatkan. Artinya ketika kemudian siswa ada tujuan pembelajaran yang kemudian masih membutuhkan bimbingan, maka Bapak Ibu juga harus mencatatkannya di sana, bahwa siswa pada tujuan pembelajaran A belum lulus tujuan pembelajarannya karena masih ada perlu bantuan yang harus dilakukan oleh sekolah, guru maupun orang tua. Mekanisme dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi untuk menentukan kenaikan kelas biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi Bapak Ibu dalam menentukan kenaikan kelas itu tidak hanya mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, tapi semua mata pelajaran, gitu ya. Nah, untuk pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasarnya adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam proses penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Jadi penilaian itu kan ada dua tuh, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu yang proses, sumatif itu yang akhir. Jadi penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dalam proses dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dan yang paling penting dalam kurikulum Merdeka adalah munculnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu sesuai tahap pencapaian peserta didik. Jadi dianjurkan dalam kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran itu sesuai dengan tahapan capaian peserta didik. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak beberapa materi yang kemudian saya berikan. Semoga Bapak Ibu sehat dan terus semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.